Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratun Soleha dengan MPM 230428111063. Saya dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tematik terpadu dengan dosen pengampu Ibu Fitri Azni, MPD. Baiklah, materi yang pertama adalah konsep dasar pembelajaran tematik. Tematik adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu topik atau tema pelajaran yang utuh. Satu, integratif. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, dan seni dalam satu tema atau topik tertentu. Misalnya, tema tentang lingkungan dapat melibatkan tentang ilmu pengetahuan alam. Dua, relevan. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin terkait dengan pengalaman mereka di dunia nyata. Tiga, intelektual. Pelajaran tematik mungkin siswa untuk memahami konsep-konsep dasar konteks yang lebih luas. Empat, kolaboratif. Siswa yang sering bekerja bicara kolaboratif dalam pembelajaran tematik, mereka dapat bekerja dalam kelompok untuk mengeksplorasi topik. 5. Stimulatif. Pembelajaran tematik menantang siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Mereka diajak untuk membuat hubungan antara berbagai konsep. Materi yang kedua adalah landasan filosofis, psikologis, dan yuridis. Pembelajaran tematik. A. Landasan filosofis. Pengintegrasian pengetahuan pembelajaran tematik adalah konsep bahwa pengetahuan tidak terpisah melainkan saling terkait dan terintegritas. Pendekatan ini mencerminkan pandangan holistik terhadap pendidikan yang menekankan pemahaman menyeluruh atas dunia. B. Landasan psikologis. Konstruktivisme pembelajaran tematik adalah teori konstruktivisme yang mengakui peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. C. Yuridis. Dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD. Legalitas formal tersebut terdiri atas berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. Baik, materi yang ketiga, karakteristik pembelajaran tematik, keunggulan, kelemahan pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dan dalam melakukan aktivitas belajar, sementara siswa berperan sebagai pelaku utama dalam pendidikan. Dalam kata lain, pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Adapun keunggulan atau kelebihan pembelajaran tematik, satu, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dan dengan tingkat perkembangannya. Dua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Tiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa. Empat, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, berkomunikasi, dan mendengarkan pendapat orang lain. 5. Meningkatkan kerjasama antar guru dan merancang kegiatan pembelajaran. 6. Pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Meningkat semangat siswa dalam belajar. Adapun kelemahan pembelajaran tematik, pelajaran menjadi lebih kompleks. Pendidik dituntut mempersiapkan diri lebih supaya dapat menjalankan metode dengan baik. Persiapan yang dilakukan pendidik lebih lama, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana dari berbagai mata pelajaran secara serentak. Materi yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. A. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Perlu memilih materi dan dari beberapa mata pelajaran yang
mungkin, dan saling berkaitan. Dengan demikian, tema-tema tersebut akan dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Contohnya, yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. Dua, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk disajikan harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. B. Implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki implikasi yang luas, termasuk integrasi materi, pengembangan keterampilan pikir, dan motivasi siswa. Langkah-langkahnya meliputi: pertama, perencanaan. Tentukan tema yang relevan dan menarik, serta identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, integrasi kurikulum. Gabungkan berbagai mata pelajaran dalam konteks tema, memungkinkan siswa untuk melihat berkaitan antar materi. 3. Pemilihan sumber belajar. Pilih sumber daya yang sesuai dengan tema untuk mendukung pembelajaran seperti buku, video, atau sumber daring. 4. Pengorganisasian aktivitas. Rencanakan kegiatan yang beragam dan menarik untuk melibatkan siswa, serta proyek kolaboratif, permainan peran, atau eksperimen. 5. Evaluasi. Gunakan berbagai metode evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi, termasuk penugasan proyek, tes, atau presentasi. 6. Refleksi dan penyesuaian tinjau hasil pembelajaran dan identifikasi area untuk perbaikan, serta pertimbangkan feedback siswa untuk pengembangan lebih lanjut. Materi yang kelima adalah model Weber, model integrated, model connected. Yang pertama, model Weber. Model ini mungkin merujuk pada sebuah model atau kerangka kerja yang dikembangkan atau dipopulerkan oleh seseorang bernama Weber, tanpa informasi lebih lanjut. Sulit untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. 2. Model terintegrasi. Konsep ini mencangkup integrasi beberapa model atau sistem untuk menciptakan model yang lebih komprehensif. Integrasi ini melibatkan kombinasi teknik pemodelan yang berbeda, sumber data yang berbeda, atau disiplin yang berbeda. Misalnya, dalam ilmu lingkungan, model terintegrasi mungkin menggabungkan model hidrologi, model kebijakan, dan model ekonomi untuk memahami dampak kebijakan terhadap sumber daya air. 3. Model connected atau terhubung. Ini bisa merujuk pada ide bahwa model saling terhubung atau terkait dalam beberapa cara. Keterhubungan ini bisa melibatkan berbagai data, misalnya dalam konteks Internet of the Things. Terhubung digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan kinerja jaringan sensor yang terhubung. Materi yang keenam adalah pengertian pemetaan tema, cara menentukan pemetaan tema dalam pembelajaran tematik, prinsip pengembangan dan pemilihan tema. A. Pemetaan tema dilakukan memperoleh gambar secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dari tema yang dipilih. Kegiatan ini menurut tim Puskur Departemen Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan 1. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam indikator. Dalam melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan dasar dari setiap materi pelajaran dalam indikator. 2. Menentukan tema. Dalam tema dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, mempelajari standar kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. 3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator identifikasi analisis untuk standar kompetensi.
kompetensi dasar dan indikator disesuaikan dengan setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. B. Cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik. 1. Guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. 2. Guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. C. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. 1. Perhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi. Tema yang dipilih sebaiknya tema yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dialami anak. 2. Dari yang termudah menuju yang tersulit, dari yang sederhana menuju yang ke kompleks, dari yang demikian yang harus diperhatikan mengenai urutan logis. 3. Dari yang konteks menuju yang abstrak. Baiklah, adapun materi yang terakhir yaitu elemen dasar pembelajaran tematik. A. Komponen belajar tematik. Bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kategori. 1. Bahan ajar cetak, contohnya handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet, wallchart foto atau gambar dan model atau maket. 2. Bahan ajar audio, contoh kaset, radio, pengiring hitam, compact disc atau audio. 3. Bahan ajar audiovisual, contohnya compact disc dan film. 4. Bahan ajar multimedia interaktif, contoh compact disc atau CD multimedia mempelajari interaktif dan bahan ajar berbasis web. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.